Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini kita masih belajar di tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman nafi'ah. Kita mulai dengan muatan PPKN bersama Bu Imah. Nanti akan dilanjutkan dengan Bapak Sodikin muatan bahasa Indonesia dan oleh Bu Mar muatan matematika. Baik anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah mempelajari apa itu Pancasila. Nah, di sini anak-anak akan belajar. Ada gambar di sini Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini adalah lambang negara Indonesia. Nah, di sini di dada burung Garuda ini ada perisai. Perisai ini terdiri dari sila-sila, yaitu 5 sila. Nah, kita akan pelajari hari ini bunyi silanya, lambangnya apa, beserta sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama sampai sila kelima. Siap? Tetap semangat. Baik anak-anak, kemarin anak-anak sudah menghafal bunyi sila dari 1 sampai 5. Bahkan anak-anak sudah bisa dengan menyebutkan lambangnya. Nah, hari ini kita kembali akan mengenal lambang dan sila-sila dari 1 sampai 5 beserta sikap atau perbuatan yang sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Kita mulai dari sila pertama ya. Sila pertama itu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang emas. Sikap apa sih yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Di antaranya sholat maghrib berjamaah bersama anggota keluargamu. Lalu sila yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya? Rantai. Lalu sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila diantaranya adalah membantu adik belajar. Kita lanjutkan ya anak-anak. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Harus lengkap ya anak-anak. Jangan hanya pohon, tapi ditambahkan pohon beringin. Sila yang sesuai adalah membersihkan rumah bersama-sama atau yang biasa kita sebut bekerja bakti atau bergotong royong. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan oleh kepala banteng, ya. Nah, sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah menghargai pendapat ayah, ibu, adik, dan kakak saat berdiskusi atau bermusyawarah. Sila yang terakhir adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan padi dan kapas. Padi dan kapas ini adalah kebutuhan dasar pokok
rakyat Indonesia, yaitu sandang dan pangan. Apa sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Demikian anak-anak pembelajaran muatan PPKN. Anak-anak akan berlanjut dengan muatan bahasa Indonesia bersama Pak Sodikin. Tetap semangat! Baik anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Kalau tadi kalian sudah belajar muatan PPKN bersama Bu Imah yang membahas tentang hidup rukun di keluarga, sekarang kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Di muatan bahasa Indonesia ini kita masih belajar tentang ungkapan. Di mana kemarin Pak Guru sudah sampaikan tentang apa itu ungkapan dan apa saja contohnya. Sekarang perhatikan keterangan Pak Guru berikutnya. Bacalah kalimat berikut. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Anak-anakku sekalian, tolong perhatikan di sini ada 5 kalimat yang dimana tiap kalimat itu mengandung ungkapan. Kalian perhatikan ungkapannya. Yang kedua, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. 3. Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Yang keempat, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. 5. Masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Nah, anak-anakku, itulah 5 kalimat yang mengandung ungkapan. Selanjutnya, tulislah arti ungkapan yang terdapat pada kalimat-kalimat di depan atau kalimat-kalimat di atas tadi. Yang pertama, kalimat pertama kira-kira ungkapannya apa, kemudian artinya apa. Ayo kita lihat. Kalimat pertama, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Berarti ungkapannya adalah iya, rendah hati. Apa itu rendah hati? Tidak sombong. Kalimat yang kedua, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Nah, kira-kira ungkapannya adalah buah hati. Arti dari buah hati adalah anak. Sekarang kalimat yang ketiga. Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Di situ ada ungkapan. Kira-kira apa ungkapannya? Kita lihat. Ya, buah tangan. Di mana buah tangan artinya adalah oleh-oleh. Kalimat keempat, Udin dijuluki cepat kaki, ringan tangan. Karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Artinya cepat kaki, ringan tangan, ada suka membantu atau menolong. Kalimat yang terakhir atau kalimat yang kelima yaitu masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Di situ ada ungkapan kepala dingin. Artinya dengan tenang atau dengan sabar, tidak terburu-buru. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah ungkapan-ungkapan yang terdapat di dalam 5 kalimat di atas. Selanjutnya, ini ada tugas dari Pak Guru. Tugasnya apa? Yaitu lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Nah, di kotak atas ini ada kata-kata jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, dan tiket. Nah, kalian disuruh melengkapi
kalimat-kalimat yang ada di bawah. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Nah, seterusnya, setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil titik-titik apa kira-kira. Nah, sampai ke halaman berikutnya. Nah, sampai di akhir. Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli titik-titik masuk. Nah, itu nanti kalian dapat mengerjakannya di buku cetak kalian masing-masing. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah untuk pembelajaran muatan bahasa Indonesia pagi hari ini. Nanti setelah ini akan dilanjut dengan muatan matematika ya bersama Bu Maryani. Dari Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas konsentrasinya, atas keseriusannya. Alhamdulillah anak-anak ketemu lagi di muatan matematika bersama Bu Mar. Kalau tadi di awal kalian sudah belajar PPKN bersama Bu Ima, lalu dilanjutkan bahasa Indonesia dengan Bapak Sodikin. Nah, untuk muatan matematika ini masih dengan Bu Mar, kita masih akan membahas materi yang sama dengan yang lalu atau yang kemarin sudah kita bahas. Bagaimana tugas yang kemarin Bapak Ibu Guru berikan? Sulit tidak? Semoga kalian sudah paham ya nak ya dengan materinya. Hari ini kita hanya akan mengulang kembali dan membahas soal yang ada pada buku kalian. Jadi simak baik-baik agar kalian lebih paham. Oke? Masih ingatkah anak-anak? Tadi pada pembahasan sebelumnya, Udin dan Mutiara akan berkunjung ke tempat wisata. Nah, biasanya sebelum kita memasuki tempat wisata, kita harus memiliki yang namanya tiket. Nah, tiket itu kita beli dengan cara mengantri ya. Pada sebuah tiket terdapat nomor. Sekarang coba kalian perhatikan tiket yang ada di bawah ini. Nah, ini contoh ya, Nak ya. Ini adalah contoh tiket. Di sini ada namanya, di daerah mana nih? Pemda Kabupaten Bantul. Berarti ada di daerah Bantul. Ada tanda masuk untuk berapa orang. Nah, seperti itu harganya juga ada. Nah, di sini ada nomornya nih. Nih, yang Bu Guru lingkari seperti ini 354. Nah, nomor ini ya. Nah, pada tiket tertera nomor 354. Nah, anak-anak masih ingat tidak bagaimana sih cara kita membaca bilangan 354? Betul, 354. Bukan 354 ya, tapi yang betul adalah 354 atau 300. Nah, kita juga tidak boleh menyebutkannya 354, tidak boleh. Jadi harus 354. Sekarang simak penjelasannya ya, Nak. Oke, sekarang kita simak ya penjelasannya. Tadi ada 354. Nah, dapat digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. Masih ingat ya kubus satuannya? Kalau kubusnya besar nilainya 100. Kalau kubusnya panjang nilainya 10. Kalau kubusnya kecil nilainya 1. Atau ratusan, puluhan, satuan. Nah, sekarang kalau kita gambarkan 354 ini, jika kita membuat kubus satuan, maka nah di sini harus ada 3 kubus besar ya. Ini kita bilangnya kubus besar atau kubus ratusan ya anak-anak. Ada 3. Kenapa ada 3? Karena nilainya 300. Lalu ada 5 kubus panjang atau kubus puluhan. Nah, nih ada 5 ya. Kalian perhatikan baik-baik. Ada 5. Ini tadi ada 3, 1, 2, 3. Ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada 4 kubus kecil atau kubus satuan. Ini ada 4 ya nak ya. Nah ini banyaknya kubus adalah 354. Dapat dibaca, ingat kalau dibaca itu menggunakan huruf 354 ya anak-anak. Contoh lain. Nah, misalkan ada bilangan 454. Nah, kita bacanya 454 ya, Nak ya. Gimana gambar kubus satuannya? Ada berapa sih kubus ratusannya? Betul, ada 4. Lalu kubus puluhannya ada berapa? Betul, ada 5. Kubus satuannya ada
4. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nih, kubus ratusan, nih kubus ratusan atau kubus besar 1 2 3 4 ya. Lalu kubus puluhan atau kubus panjang kita menyebutnya 5 1 2 3 4 5. Lalu ada kubus kecil atau kubus satuan 1 2 3 4 ya. Nah, jadi banyak kubusnya ada 454. Dibacanya 454 ya anak-anak. Oke, setelah ini Bu Mar yakin kalian pasti sudah memahami semuanya dan sudah bisa untuk mengerjakannya. Sekarang kalian boleh buka buku kalian halaman 46. Kita akan membahas soal pada halaman 46. Di situ ada perintahnya. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Atau bisa juga ya perintahnya tuliskan nama bilangannya. Nah, di sini terdapat satu lambang bilangan. Angkanya 6, 7, dan 5. Kira-kira bagaimana sih kata-katanya? Apakah 6, 7, 5 kita tulis? Atau 675? Nah, yang tepat adalah 675. Lalu yang kedua, 565. Berarti berapa kata-katanya? Betul, 565. Lalu soal yang ketiga, ada 8, 7, dan 5. Berarti kita membacanya 875. Oke. Lalu yang keempat ada 345. Nah, 345. Betul. Lalu yang kelima ada 985 ya. Atau kita menyebutkannya yang betul adalah 985. Seperti itu. Nah, ini sudah kita bahas. Boleh kalian tulis jawaban yang sudah kita bahas ini ke dalam buku tulis kalian atau buku tema kalian masing-masing ya nak ya, supaya tidak lupa. Oke, baik ya anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalian harus tetap semangat dalam belajar meskipun kita masih PJJ. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Jangan lupa tutup dengan doa ya anak-anak. Nah, semangat terus, ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah membantu. Sampai ketemu lagi kita di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.